Oke, sekarang kalau gitu sudah aman audionya, kita akan lanjutkan pelajaran hari ini. Yang ketiga mengenai buah Roh Kudus. Nah, hari ini adalah bagian yang lebih aplikatif ya. Kita akan lihat sama-sama. Saya akan bagikan layar materi untuk kita hari ini. Baik, semua kelihatan ya? Baik, saudara, hari ini kita akan bahas mengenai buah roh. Buah, kalau kita ngomong buah ini berarti tentang ngomong tentang hasil ya, hasil pertumbuhan organik orang percaya. Nah, kita lihat dulu saudara, materi kita untuk hari ini, untuk 4 kali ini ya, dua minggu lalu kita belajar tentang arti menjadi orang kudus, sanctification, lalu minggu lalu tentang manusia baru, apa sih yang baru dari kita, kemudian hari ini tentang buah roh, membedakan perbedaan buah roh dengan kebaikan umum. Nah, ini isunya begini. Waktu kita bilang buah, perbuatannya, kasih, damai, sukacita, dan seterusnya, ini kan bukan sesuatu yang khas Kristen. Ini kan semua punya, semua orang, beragama ataupun tidak, itu punya kasih, mencari damai, juga senang sama yang namanya ya suka-suka gitu ya, dan seterusnya. Kalau begitu apa bedanya menjadi Kristen dengan buah roh ini dengan tanpa Yesus memperoleh kualitas seperti ini? Ada bedanya? Nah, kita akan belajar hari ini tentang itu secara khusus. Dan yang keempat, minggu depan kita akan belajar mengenai isu dan fenomena roh ya. Kalau ini case by case ya, bagian-bagian sulit dalam Alkitab. Nah, tapi kita akan mulai dari review minggu lalu karena apa yang kita pelajari minggu lalu itu menjadi dasar untuk kita melihat hal-hal praktis pada hari ini. Jadi kita nggak bisa lihat dulu hal-hal yang praktis hari ini tanpa mengerti apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sedikit review ya. Waktu kita dibilang menjadi manusia baru, sebenarnya apa sih yang baru? Yang baru pertama itu manajemennya, yang memimpin kita, yang ngatur hidup kita, itu baru. Kita bukan manusia yang betul-betul baru dari nol, kita ini seperti direnovasi. Manajemennya baru, yang ngatur sudah baru. Tapi tetap ada residu, ada sisa-sisa yang lama. Tapi itu semua sudah diganti, pemimpinnya sudah ganti. Yang kedua, identitasnya juga ganti. Nah, waktu Yesus mati, kita juga ikut mati. Yesus hidup, kita juga hidup, punya hidup yang baru. Nah, identitasnya baru, perubahannya radikal. Saya kasih contoh minggu lalu ya tentang orang yang habis seperti kehilangan hidup. Dokter bilang ini sudah game over ini, nggak bisa. Ternyata dapat mukjizat sembuh. Begitu sembuh, orang seperti ini biasanya akan menghargai hidupnya. Cara hidupnya berubah total. Dia bukan nyari selah untuk enak, bahkan dia punya gaya hidup yang baru. Nah, ini contoh ya tentang identitas baru. Kita menjadi orang Kristen juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara pandangnya baru. Paulus, ya, ini contohnya Paulus ya, cara pandang terhadap Tuhan, terhadap diri, terhadap sesama itu berubah drastis. Tuhan dulu adalah sangat eksklusif, sangat untuk dirinya sendiri. Dia melihat sesama adalah untuk ditobatkan, kalau enggak untuk dibunuh. Melihat dirinya selalu lebih baik dari orang lain. Nah, tapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia mulai mengerti isi hati Tuhan. Itu bukan sempit untuk dirinya. Dirinya, orang Yahudi, itu hanya dipakai untuk menjadi alat, justru untuk mengasihi. Dan dirinya bukan lagi tentang diriku yang terbaik dan orang lain lebih buruk, tapi melainkan diriku dicurahkan untuk memberkati orang lain. Nah, ini cara pandang yang betul-betul baru ya. Kalau kita ngomong tentang manusia baru, ingat ya, manajemen yang memimpin kita baru, identitas kita baru, dan cara pandang kita baru. Ini semua yang dari dalam. Tidak berbicara soal perilaku terlebih dahulu. Nah, yang kedua, ciri manusia baru adalah mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan sederhananya adalah kita berpindah dari diri sendiri menjadi semakin ke arah Yesus Kristus, ya. Dan tolak ukur pertumbuhan itu adalah inside out, dari dalam keluar. Dan yang kedua itu prosesnya memang bertahap, tetapi langkahnya itu radikal. Semua tentang Yesus. Kemudian yang ketiga, maka kita juga akan mengalami kalau ketika manusia baru adalah spiritual war, pertempuran rohani ya. Konsep kita tentang penderitaan, kita bukan lagi menghindari penderitaan, kita bukannya suka susah, tapi penderitaan bukan lagi untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi ketika kita tahu panggilan kita apa, tujuan hidup kita apa. Yang kedua, kita akan hidup menyangkal diri. Justru hidup dalam persekutuan dengan Kristus, itu tidak ada yang lebih mahal dari itu. Tidak ada harga yang terlalu mahal untuk hidup bersekutu dengan Yesus, termasuk dalam penderitaannya. Yesus saja menderita. Masakan kita pikir hidup mengikut Yesus itu justru mempermudah semuanya. Tidak seperti itu. Tapi yang ketiga, saudara, karena itu juga kita mengerti bahwa kejatuhan
Itu bukan akhir segalanya. Orang Kristen bisa jatuh, ya. Serius, betul serius. Contohnya Daud dan Petrus ya. Tetapi ingat, bukan kita yang menilai. Tuhanlah yang menilai. Antara genggaman kita dan genggaman tangan Tuhan. Genggaman siapa yang lebih kuat? Genggaman tangan Tuhan. Kegagalan kita bukan penentu akhir hidup kita. Tapi genggaman tangan Tuhan tidak meniadakan kontribusi kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang buah Roh Kudus. Saya juga bagi 3 segmen, tapi lebih pendek-pendek ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai yang ini, kelanjutan yang kemarin ya, tentang pertempuran rohani itu. Pertempuran keinginan. Semua dimulai dari keinginan, bukan dimulai dari perbuatan. Semua dimulai dari hasrat. Nah, kita akan lihat ini. Yang kedua, kita akan mengenali karakteristik buah roh. Apa sih khasnya dan uniknya? Sehingga ini kita bisa bedakan dengan kebaikan-kebaikan yang umum. Dan setelah itu kita baru akan eksplorasi 9 sifat buah roh yang disebutkan di sini, yang merupakan representasi. Tentu bukan eksak bahwa hanya 9 inilah prinsip-prinsipnya. Oh, bukan itu ya. Ini hanya contoh-contoh yang dipakai oleh Rasul Paulus. Setelah itu kita akan review dan tanya jawab seperti biasa. Baik, kita mulai dengan bagian yang pertama. Oh ya, saya juga biasanya mancing ya dengan kalimat-kalimat setelah kita belajar ini, minimal setelah kita mengerti konsepnya, kita mesti bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, hari ini pertanyaan lebih sederhana, cuma ada 2. Bukankah orang bisa mencapai kualitas buah roh tanpa harus menerima Yesus? Apa bedanya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, buah roh itu 1 atau 9? Apakah dia dicapai satu persatu atau bersamaan? Bisa nggak kita punya 1, tapi yang lain enggak? Ya, kuat dikasih, lemah di penguasaan diri. Mungkin nggak bisa seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang di akhir sesi ini kita bisa mengerti, kita bisa menjawab. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Kita akan membaca dari Nats tentang buah roh ini, Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 17, kemudian nanti ayat 22 dan 23. Saya bacakan bagi kita, mari kita simak. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, kita baca bagian ini dulu, saudara. Ini adalah bagian yang berbicara tentang buah roh, tapi sebelum tentang buah roh, kita melihat, sebelum dikupas tentang buah roh, yang dibahas di sini adalah hiduplah oleh roh. Dan lawannya adalah keinginan daging. Saudara, salah satu ciri pertumbuhan adalah justru hidup kita nggak tenang. Jadi orang Kristen yang sejati, justru hidupnya nggak tenang. Nggak tenang karena apa? Nggak tenang karena setiap hari itu ada pertempuran keinginan dalam hati. Jadi sebelum kita percaya kepada Tuhan, justru hidup kita itu lebih smooth. Hati itu lebih mantap dalam pengertian begini. Nggak ada pertentangan. Jadi misalnya kalau sebelum kita kenal Tuhan kan orientasi semua diri sendiri ya. Pokoknya aku lancar, aku untung, ya kamu uruslah yang lain. Nah, pergolakan batinnya tuh kecil. Tapi setelah kita percaya sama Tuhan, ada yang baru. Bergerak kan dari diri sendiri kepada semakin Yesus. Dan apa yang bergerak mendekat kepada Yesus sendiri, dan banyak kali dituntut untuk berkorban. Nah, di sini mulai terjadi pergolakan pertempuran nih. Aduh, ngasih nggak ya? Ngasih nggak ya? Kalau aku ngasih, aduh ini berat ini. Kalau aku begini, aduh aku rugi ini. Nah, inilah yang disebut pertempuran keinginan antara roh dan daging. Nah, daging di sini, saudara, sederhananya ini ya. Ini keinginan daging adalah keinginan yang lama. Yang lama itu masih ada dalam diri kita. Ingat, kita bukan dicabut total baru, tapi kita ini direnov. Masih ada sisi-sisi yang lama. Sisi yang lama inilah yang disebut keinginan dosa. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, itulah keinginan dosa. Nah, memang setelah ini ada ayat-ayat yang kita nggak baca hari ini, karena waktu ya, itu adalah contoh-contoh tentang perbuatan dosa, termasuk nafsu seksual, termasuk penyembahan berhala, kemudian termasuk pikiran-pikiran yang bukan perilaku ya, pikiran-pikiran iri, perselisihan, dan lain-lain. Nah, itu adalah hal-hal yang lama. Sarx. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya ya, ini artinya sederhananya, ini adalah keinginan daging yang lama itu dosa. Pokoknya semua yang melenceng dari Tuhan, itu dosa. Nah, sementara ini dikontraskan dengan yang roh. Yang roh ini, saudara, ini bukan soal baik.
Definisi baik, ingat ya, definisi baik itu selalu waktu kita bicara tentang roh, itu bukan kebaikan moral kita manusia. Tapi ingat, kekudusan adalah itu sifat Tuhan yang ilahi. Ini sifat yang ilahi. Maka waktu kita bicara tentang keinginan roh ya, misalnya kasih, nanti kita bahas ya, damai, kesabaran. Sebenarnya kita ini bukan bicara tentang, aduh, gimana ya caranya supaya bisa punya buah roh? Aku ini kurang kasih, aku kurang damai, aku kurang sabar, aku pemarah. Gimana caranya supaya aku bisa punya ini? Ini bukan seperti kita minum obat. Oh, imun lagi kurang. Oh, tubuh lagi lemah. Maka kita boosting dengan sesuatu yang dari luar. Misalnya, kita boosting dengan apa? Baca Alkitab. Kita boosting dengan ibadah. Bahkan kita boosting dengan doa. Bukan seperti itu. Jadi waktu kita bicara tentang peperangan yang seperti ini, dan kita memohon Tuhan, biar hatiku ini bukan dikuasai oleh keinginan daging, tapi keinginan roh. Aku kurang kasih, aku butuh damai. Aku ingin sabar, belajar menjadi lebih sabar. Ini bukan seperti kita mau memasukkan benda asing dari luar, masuk ke dalam karena hati kita kurang. Bukan. Melainkan, saudara. Ingat, peperangan ini terjadi di dalam. Roh Kudus itu sudah masuk ke hati kita secara supranatural. Roh Kudus yang masuk ke hati kita secara supranatural, sehingga pertempuran itu terjadi di dalam. Jadi bukan kita masukkan sesuatu dari luar, melainkan pertempuran itu terjadi di dalam. Dan pertempuran ini bukan lagi pertempuran yang seimbang. Dulu sebelum percaya sama Tuhan, pertempuran ini mungkin seimbang antara keinginan daging dan keinginan yang baik. Itu ya 50-50. Kita kadang baik, kadang buruk, kadang jatuh, kadang berhasil. Tetapi ketika kita sudah punya Tuhan, ingat, posisinya tidak lagi sama. Kita sudah dalam posisi menang. Tapi ini masih ada pengaruh? Ada. Nah, sekarang begini. Yang kedua, sesuatu keinginan yang roh ini sifatnya organik. Pertumbuhannya dari luar ke dalam. Contoh sederhananya, saudara, pernah lihat tanaman dong ya? Buah, misalnya kalau kita nanam tanaman yang menghasilkan buah, misalnya buah apel. Kita pernah lihat buah apel itu bergumul, seperti ngeden, supaya buahnya keluar? Nggak ada yang seperti itu. Buah apel, dia muncul secara natural. Dia berbuah, itu semata-mata karena itu hal yang natural. Karena dia berakar, karena dia bertumbuh, dia bercabang, dan pada waktunya dia menghasilkan buah. Sehingga menghasilkan buah, itu bukan upaya keras untuk memperbaiki perilaku, melainkan itu upaya hasil menang dari pertempuran yang di dalam ini. Nah, poinnya begini, justru ada pertempuran keinginan seperti ini, saudara. Ini menjadi tanda bahwa kita sedang dalam jalan yang benar. Begitu ada pertempuran keinginan seperti ini setiap hari, ini justru tanda kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tapi ada satu hal yang unik. Kita pikir ya, kalau keinginan-keinginan dosa yang buruk seperti perzinahan, seksual begitu ya, nyembah berhala baru, rasanya jarang-jarang lah kayak begitu. Tapi saudara, ada hal yang menarik di sini, bukan cuma soal keinginan daging dan keinginan roh, tapi ada kata keinginan itu sendiri, saudara, yang digunakan Paulus di sini, itu dari kata Yunani, epitumia. Epitumia ini memang artinya netral sebenarnya, tapi uniknya kata epitumia di sini, di bagian kita baca ini, bahasa Indonesia memang kelihatannya dua-duanya dikenakan ya, tapi kalau dalam struktur bahasa Yunaninya, epitumia ini ternyata cuma dikenakan kepada kata keinginan daging. Jadi roh itu, pneuma, itu tidak dipakai kata epitumia. Nah, epitumia ini sebenarnya artinya sederhananya begini. Arti literalnya itu keinginan yang berlebihan, over desire, keinginan yang sangat kuat, yang berlebih-lebihan. Nah, ini mau ngomong apa sih? Sederhananya begini, saudara. Masalah hati kita, itu ternyata bukan kita cuma menginginkan hal yang buruk, hal yang dosa. Tapi bahkan kita bisa menginginkan hal yang baik sekalipun, tapi itu secara berlebihan. Keinginan yang bahkan untuk hal yang baik secara berlebihan, itu bahkan bisa mendatangkan dosa. Itu bisa menjadi berhala. Ketika hal yang baik, good, menjadi Tuhan, God, ia menjadi epitumia, keinginan yang berlebihan. Contohnya, saudara, kita tentu tidak keliru ya kalau misalnya kita menginginkan misalnya punya keluarga yang baik, ya, mengasihi pasangan, mengasihi anak, mengasihi orang tua. Itu hal yang baik. Tapi begitu pasangan, keluarga, dan anak itu menjadi segala-galanya dalam hidup, besar kemungkinan dua hal yang terjadi. Satu, sikap kita yang posesif, itu bukannya menolong orang yang kita kasihi bertumbuh, itu biasanya justru seringkali merusak mereka. Orang tua yang mengasihi anak secara berlebihan, posesif, dan tidak proporsional, itu malah takut anaknya menderita.
Banyak kali anaknya justru tidak bertumbuh menjadi matang dan kuat. Orang yang terlalu mencinta pasangannya, wah pasangannya sedikit-sedikit bisa posesif, akan mudah bertengkar, pasangannya ketemu orang, wah cemburunya buta, dan lain-lain, dan lain-lain. Saudara, begitu kita menginginkan sesuatu yang baik sekalipun, secara berlebihan, over desire, ini akan merusak prioritas. Ini akan merusak susunan yang mestinya baik menjadi tidak baik. Dan yang kedua, dia menggantikan posisi Tuhan, dia menjadi berhala. Segala sesuatu yang menjadi berhala, saudara, itu berlawanan dengan keinginan roh. Nah, sehingga saudara, waktu kita bicara tentang pertempuran keinginan, ingat, ini bukan cuma pertempuran tentang hal buruk melawan hal baik. Ini juga bahkan pertempuran mengenai prioritas. Apa yang paling kita ingini, bagaimana kita mengingininya. Saudara, setiap hari kita bergumul dengan ini. Dan sebelum kita berbicara tentang buah roh, buah adalah hasil yang tampak di luar. Tapi pertempuran yang sejati semua dari dalam. Saudara bergumul dengan pertempuran ini setiap hari? Saya percaya iya, sama seperti saya. Kita semua bergumul dengan ini. Justru ini tanda yang sehat. Setiap hari, jika kita hidup di dalam roh, maka kita akan menjumpai pergumulan seperti ini. Bertemu dengan orang yang menyakiti kita, kita akan bergumul. Aku balas nggak? Aku ngomongnya seperti apa? Ketemu dengan perasaan kecewa. Aduh, ini aku bagaimana? Aku bersungut-sungut? Aku terima ini? Atau aku... Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini semua adalah pergumulan yang di batin, yang mungkin tidak semua orang tahu. Banyak orang tidak tahu, dan setiap hari kita bertempur di dalam diri. Tapi saudara, waktu kita bicara tentang hidup yang baru, pertempuran sejati memang terjadi di dalam. Nah, ada satu bagian lagi, saudara. Ini bagian yang setiap kali kita ingat pertempuran batin, ingat ayat ini ya. Paulus sendiri berkata, ini Paulus orang yang sudah lahir baru, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dia juga berkata demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat, apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuat. Tetapi dosa yang diam di dalam apa? Pertempuran ini real. Ini bukan lagi pertempuran antara baik dan buruk. Ini pertempuran antara manusia lama dan manusia baru. Antara dosa, keinginan daging, dengan kita. Tapi yang dimaksud dengan kita dalam posisi menang, saudara, bahwa pertempuran ini tidak lagi mempengaruhi posisi kita di hadapan Tuhan. Tapi pertempuran ini mempengaruhi output dari hidup kita. Hasil dari hidup kita. Saudara, dalam hal ini, saya bisa punya banyak testimoni. Setiap kali saya berbagi tentang bagaimana saya berproses dan diproses oleh Tuhan, saudara, ini bukan bermaksud untuk merendahkan diri atau untuk menyombongkan diri. Ini semata-mata hanya mau menunjukkan menjadi penanda dan juga bahkan kalau bisa memperjelas kepada saudara bagaimana saudara tidak bergumul sendiri. Bahkan kami para rohaniwan yang semakin banyak berkhotbah dan mengajar dan belajar, semakin kami menyadari betapa kami butuh anugerah Tuhan. Bahkan untuk memenangkan pertempuran yang tidak kelihatan oleh siapapun selain oleh kami dan Tuhan. Dan ini bukan bermaksud untuk lembek atau semata-mata untuk apalagi menyombongkan diri jika bagian ini sudah berhasil kami lewati. Nah, maka saudara, saya mau tutup bagian yang pertama ini tentang pertempuran keinginan ini dengan sebuah testimoni dari diri saya sendiri. Saya mau mengatakan bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, saya tidak akan mungkin melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Saya mau kasih contoh satu hal yang bukan hal yang besar. Ini mungkin dianggap orang kecil, karena ini bukan hal yang berkaitan dengan moral, ya, tentang membunuh, tentang menyakiti orang, tidak. Saudara tahu bahwa hari ini kita sudah zaman digital, ya. Segala sesuatu ini kan sekarang sudah ya online, go online, ya. Nah, saya yakin ini pergumulan banyak orang, terutama kaum muda, ya. Saya dulu ini suka memakai produk-produk, ya, dengan alasan karena budget terbatas, maka saya menggunakan produk-produk bajakan. Saya nge-hack, entah aplikasi HP, aplikasi di laptop, aplikasi apapun, dan saya bangga dengan skill itu. Sehingga dulu ketika awal-awal perpustakaan rohani, saya perpustakaan buku online saya juga semuanya bajakan. Maksudnya bajakan ini berarti berlisensi. Mestinya ini ada copyright-nya, mestinya bayar. Tapi saya bisa nge-hack, sehingga semuanya jadi free.
yang berbayar juta-juta, saya jadi free dan saya bangga dengan itu. Saya bahkan dengan tanda kutip senang hati berbagi ilmu ini dengan banyak orang, tanda kutip menjadi berkat bagi sesama. Saudara, saya berkata ini kan tidak merugikan orang. Dan toh yang mengerjakan ini mereka sudah kaya sebenarnya. Apalagi ini sistem dunia yang tidak adil. Yang kaya semakin kaya, semakin punya akses, yang tidak mampu, tidak punya ini ya semakin susah. Dulu saya bangga dengan ini. Nah, saya tidak berpolemik dengan kasus ini, saya mau menceritakan bagaimana hati saya itu bertumbuh, berubah. Padahal sebenarnya saya lakukan ini pun, saya tidak mengalami kerugian, saya juga tidak ditegur oleh siapapun, saya juga tidak maksudnya mendapat ancaman kriminalitas dari hal ini, walaupun sekarang semakin ketat. Tapi semakin belajar, semakin saya mulai mengerti apa arti menghargai dan membeli produk sesuatu sebagai wujud kita menghargai karya seseorang. Nah, ini contoh, saudara. Pertempuran yang kecil, tanda kutip, saya sebut kecil, karena kita sering mengukur besar atau kecil itu dari akibat yang ditimbulkan. Ini tidak merugikan banyak orang selain, ya bahkan saya membajak begitu pun, yang membuat karya itu ya tetap untung sih. Tapi saya mau berkata bahwa bukan lagi akibat yang membuat saya mengukur bahwa perbuatan saya ini baik apa tidak. Tapi apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, begitu saya bercermin ke hal ini, sekarang saya jujur mengatakan bahwa saya berusaha untuk membeli apa yang bisa saya beli. Nah, saudara, saya menutup bagian tentang pertempuran keinginan ini dengan kisah ini, mau menekankan satu hal, bahwa pertempuran keinginan itu terjadi setiap hari, dan pertempuran sejati itu selalu dari dalam terlebih dahulu. Ini antara kita dengan diri kita, dan tolak ukurnya bukan lagi akibatnya. Jangan hanya mau berubah ketika ada akibat, tapi berubahlah, bertempurlah, carilah apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, yang kedua, kita akan belajar mengenai karakteristik buah roh. Nah, karakteristik buah roh ini, saudara, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan nanti sebelum kita baca tentang buah rohnya sendiri. Tapi kita lihat ya, secara umum buah roh ini punya karakteristik ya, apa yang disebutkan, yang dicontohkan oleh Paulus di sini ya. 9 karakteristik di sana, sifat di sana. Itu yang pertama punya karakteristik yang namanya relasional. Berhubungan dengan, tidak mungkin sendiri. Ada yang berhubungan dengan Tuhan, ada yang berhubungan dengan sesama, ini yang banyak disebutkan di sini, dan ada bagian yang sangat spesifik bergumul dengan diri sendiri. Sehingga waktu kita berbicara tentang pertempuran dalam diri, dan nanti outputnya, buahnya, saudara, ini semuanya berhubungan dengan relasi. Jadi tidak ada orang yang semakin rohani, semakin menyendiri. Nah, ini Pak Edi Chiang sudah menyampaikan di khotbah lalu ya, khotbah minggu kemarin ya. Tidak ada orang yang semakin rohani, semakin menutup diri. Semua pasti akan diubah dalam konteks relasi komunal. Nah, kita juga sudah belajar ini di sesi yang pertama, saudara. Konteks relasi ini berarti yang Tuhan ubah ini bukan cuma privat antara aku dan Tuhan. Ini antara aku dengan orang lain. Ini antara aku dan diriku sendiri. Buah roh akan menunjukkan terwujud dalam cara kita memperlakukan pasangan, menghormati orang tua, berhubungan dengan anak, berhubungan dengan saudara-saudara kandung, berhubungan dengan mertua, berhubungan dengan menantu, berhubungan dengan rekan kerja, berhubungan dengan teman-teman gereja, berhubungan dengan teman-teman komsel, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua relasi itu dipengaruhi. Sehingga kalau kita menemukan semakin relasi kita buruk, banyak kali, saudara, ini justru menjadi tanda bahwa kita bertempur dan kita butuh dibentuk oleh Tuhan dalam hal ini. Nah, saya dalam hal ini mau bercerita begini. Kalau saudara yang kenal saya baru-baru ini, saudara punya kesan saya orangnya bagaimana? Tipikal apa? Dalam pengertian saya ini orang yang rame, gerapiak ya, ekstrovert atau introvert, pendiam. Saudara mungkin akan sebagian besar, setidaknya dalam beberapa tahun ini mengenal saya ini berkata, wah, penginjil Hansun atau saudara Hansun ini adalah orang yang gerapi ya, yang suka bersosialisasi ya, yang ekstrovert ya. Maka gampang aja kalau ngomong tentang buah roh, tentang berelasi, seolah-olah ya, kalau ngomong tentang hal yang berelasi, ini adalah bagian forte-nya, kekuatannya orang yang ekstrovert. Karena orang ekstrovert kan suka ketemu orang, suka berelasi. Orang introvert suka mendapat energi dari menyendiri. Saudara, saya mau katakan justru kebalikannya. Saya yang dulu itu adalah orang yang amat introvert. Introvert sekali. Se-introvert apa? Nah, saya mau cerita begini, supaya saudara punya bayangan introvertnya itu senemen apa ya. Dan saya cerita ini bukan dulu, tapi ini ketika saya sudah pelayanan di Elion.
8 tahun silam, 7 tahun, 7-8 tahun yang lalu, ketika saya baru pelayanan di Alien, saudara, seintrovert apa saya, dalam pengertian sepengecut apa saya, ada satu masa ketika saya sudah masuk Alien, saudara, saya amat takut bertemu dengan orang. Saya tidak kenal siapapun di Alien, dan yang mendampingi saya dan menawarkan saya untuk masuk ke Alien adalah penginjil Shirley dulu, teman saya, teman satu kampus ya. Kemudian setelah beliau melanjutkan pelayanannya, tinggallah saya sendiri di sini dan belum terlalu dekat dengan siapapun. Ada satu masa, saya kekurangan kursi di pastori, sehingga saya mau pinjam kursi plastik di bawah, di ruang bendahara, yang sekarang di ruang bendahara KU ya. Saya turun ke sana, tapi saya tunggu. Saya tunggu sampai malam pukul 9. Ketika acara di gereja sudah selesai dan lampu sudah mati, saya intip semua sudah gelap, saya turun, saya masuk ke ruangan itu, saya ambil kursi, dan saudara, ketika saya ambil kursi, saya sudah mau keluar, tiba-tiba pintu lift terbuka, lampu menyala, dan saya mendengar suara banyak orang itu keluar dari lift, dan saudara tahu, begitu mendengar suara menunduk, saya matiin lampu, sehingga gelap-gelapan, supaya jangan ada orang yang tahu bahwa saya di dalam. Saudara, menggelikan bukan? Apalagi kalau saya sebutkan siapa yang keluar itu, saudara mungkin akan lebih ketawa lagi. Ya, nggak apa-apa, saya sebutkan aja deh ya. Yang keluar waktu itu adalah, saya ingat betul, itu saudari VI ya, Jocelyn, yang sepertinya mungkin baru latihan kur di atas lantai 4 dan turun ke bawah. Saya belum kenal betul. Saya insecure betul. Se-introvert itu saya, saudara. Dan ini bukan soal introvert, ini bercerita betapa hati saya itu kecil, kerdil, dan takut sekali. Nah, poinnya begini, saya yang takut bertemu dengan orang dan amat menutup diri, sangat insecure. Bagaimana bisa kalau saudara yang mungkin melihat saya dari luar, wah sekarang kok bisa ya, hahaha sama orang, pelayanan sama orang, ketemu orang, berkhotbah, ngomong di depan umum. Saya mau berkata saudara, jika keputusan itu tergantung kepada saya, rasa-rasanya saya tidak akan mungkin tinggalkan zona aman saya. Bagaimana saya dibentuk oleh Tuhan dalam beberapa tahun saya melayani di Alien pun, saya mau mengatakan bahwa pembentukan itu bukan soal pembentukan skill terlebih dahulu, tapi itulah yang namanya perubahan yang dari dalam. Pertempuran batin itu nyata setiap hari. Dan saya mau katakan, semakin saya bergumul, semakin pertempuran itu nyata. Nah, saudara, ini contoh bagaimana relasi saya dengan Tuhan itu mesti diberesin. Baru sekarang saya berani bertatap muka dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang saya tidak kenal. Kalau dulu saya berpikirnya selalu diri sendiri, saya insecure, saya tidak aman. Kalau saya sendiri tidak aman dengan diri saya, bagaimana saya bisa bertemu dengan orang lain? Bayangkan bertemu dengan jemaat saja saya bersembunyi, apalagi untuk mengabarkan Injil. Apalagi bertemu dengan orang yang oposisi misalnya, orang yang kasar, orang yang keras. Bagaimana saya bisa bertemu dan berhadapan dengan kelemahan diri saya? Kalau Roh Kudus tidak membentuk ini. Roh Kudus itu menolong kita untuk membereskan relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama. Perhatikan, hidup yang dibentuk oleh Tuhan tidak pernah tidak berhubungan dengan relasi. Yang kedua, nah proses ini, pertempuran ini, dan akhirnya nanti menghasilkan buah ini terjadi di dalam internal. Ini berbicara soal kita menjadi being, bukan sekedar doing, perilaku. Perhatikan, karena kalau dari luar, rasanya 8 tahun lalu dan sekarang, saya sama dalam hal misalnya jaga etika, jaga moral. Saya mungkin akan sama dalam hal berbicara, jaga sopan santun kalau ketemu orang di depan umum. Kalau dalam hal perilaku di luar, rasanya tidak ada perbuatan immoral yang berubah. Tapi saya mau berkata bahwa yang berubah itu adalah dari dalam, being. 8 tahun yang lalu, being saya, itu Tuhan proses banyak. Dan hari ini, secara perbuatannya mungkin tidak banyak berubah, tapi dalam hal being, saya berkata proses ini besar sekali. Nah, saudara, kita memang begini, semua dimulai dari hati. Tapi apa yang dimulai dari hati itu yang tidak kelihatan, itu bukan berarti, ya semua kan di dalam hati, Tuhan lihat hati. Tidak begitu. Semua yang bergumul dan juga diselesaikan di dalam hati, itu akan tampak keluar. Dan itu akan diuji. Nah, sehingga saya memberikan kalimat di sini ya, kita ini memang diselamatkan oleh iman. Tapi bukan karena kita berbuah ya, bukan karena kita berbuat ya. Tapi kita ini bukan diselamatkan oleh iman yang tidak berbuah. Jadi tidak mungkin iman kita tidak menghasilkan perubahan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menghasilkan buah itu proses yang organik. Ya. Kalau yang organik, maka dia bukan terjadi dalam waktu singkat.
Saudara mau tahu buah asli atau buah palsu? Buah asli itu tidak kelihatan indah. Yang sering kali indah itu justru buah palsu, buah plastik, betul nggak? Kita lihat ya, hiasan ya, buah-buahan, pohon, buah, itu tidak mungkin yang jelek-jelek. Itu pasti diberesin tuh, dikemas yang rapi, yang merah, yang indah. Tapi kalau buah asli itu biasanya ada bentol-bentolnya, ada cat-catnya begitu ya. Yang kedua, buah yang asli itu tidak tumbuh dalam semalam. Nggak tahu ada proses, akarnya harus beres, penyiraman, disiangi, dipotong, dipangkas, baru dipetik. Tapi kalau buah plastik nggak ada, dia muncul langsung dari sana. Ini mau berbicara tentang apa? Tentang menjadi, tentang being. Bukan sekedar doing, tampak di depan orang, jadi hasilnya bagus. Tapi di hadapan Tuhan, yang Tuhan lihat bukan apa yang di depan mata. Kita ingat ya, di dalam perjanjian lama berapa kali Tuhan bahkan menegur keras dan menolak persembahan, penyembahan orang-orang Israel. Bukan karena persembahannya tidak banyak ya, melainkan justru karena mereka sambil memberi persembahan, hidup mereka itu loh menganiaya orang-orang miskin. Nggak ada itu karakter ilahi dalam hidup mereka. Sambil mereka menyembah Tuhan, mereka menganiaya orang-orang susah dan Tuhan jijik dengan yang seperti ini. Dan Tuhan berkata, kamu bukan umatku. Ini bukan soal doing, ini soal being dulu. Nah saudara, ingat ya, antara being dan doing, ini bukan dua hal yang ditabrakkan. Sesuatu yang being, mesti nanti akan ada hasilnya. Tapi kita tidak mulai dari doing dulu, melainkan dari being. Nah, saudara, karena itu, dalam hal proses menjadi, ada satu proses yang tidak boleh hilang. Kita tidak bisa bilang semua anugerah Tuhan, ya biar Tuhan proses tanpa kita terlibat. Proses ini namanya disiplin. Saudara, kalau mau menghasilkan buah roh, karakteristik buah roh itu adalah disiplin. Bukan by feeling, tapi disiplin. Disiplin rohani itulah wujud kita bertempur setiap hari. Maka pertanyaannya saudara, ujiannya adalah, apakah saudara punya selera dan punya disiplin? Selera dan disiplin rohani. Aduh, saya mengerti betul. Bagaimana tidak enaknya memulai sesuatu yang baru. Sama seperti kalau kita sudah biasa makan enak, makan ngawur, ya, makan bebas, tiba-tiba harus makan nasi merah, sayur-sayuran. Waduh, itu butuh pergumulan. Tapi pergumulan itu bisa menjadi habit gaya hidup yang baru ketika kita disiplin dan konsisten. Saya memberikan contoh tentang teman saya minggu lalu, kalau saudara masih ingat ya, tentang dia mengalami pencernaan metabolismenya kacau sekali dan parah sakitnya, sampai harus ke rumah sakit, sampai pada akhirnya dia sekarang makan sayur-sayuran, dan dia justru menikmati itu. Kalau dia makan yang lain malah tubuhnya bereaksi. Nah saudara, inilah contoh. Disiplin itu akhirnya akan menjadi pola yang bisa kita nikmati. Ini pertempuran ini karakteristik ini, saudara, itu dari dalam. Jadi bukan by feeling ya. Dan yang ketiga, saudara, pertempuran itu juga, karakteristik buah roh itu holistik, menyeluruh. Nah, saudara, menyeluruh, simetris ya. Jadi bukan hanya di area tertentu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai radikal ya. Radikal itu memang prosesnya tadi bertahap ya, gradual ya. Tapi kalau radikal itu berarti nggak setengah-setengah. Full heart gitu ya. Semua untuk Yesus, semua karena Yesus. Contohnya begini ya. Saudara, kalau kita melihat misalnya ada orang bukan Kristen, nggak perlu dia jadi Kristen untuk bisa punya hidup yang damai kan? Orangnya tenang, nggak meledak-ledak, santai begitu. Bedanya apa dengan orang yang punya karakteristik misalnya damai atau penguasaan diri di dalam Tuhan? Bedanya apa? Saudara, kita akan membedakan ada yang namanya pembawaan asal, pembawaan alami, dan buah roh. Ini serupa, tapi tak sama. Serupa di luar, tapi tak sama dalam esensi dan dalam ujian-ujian lain. Contohnya begini, satu. Pembawaan asal itu biasanya hanya kuat di area tertentu, tapi di area lainnya enggak. Nah, misalnya ya, ada orang yang tampaknya damai, slow ya. Temperamennya mungkin flekmatik, sehingga easy going. Yalah, tenang, enggak usah gopoh-gopoh. Santai, relax saja. Nah ya, temperamennya slow begitu ya. Tapi seringkali dia cuma tenang, tapi nggak ada sukacita, nggak ada itu excitement-nya, gairahnya tuh nggak kelihatan. Dia nggak ada itu, dia mungkin tenang, penguasaan dirinya biasanya nyambung ya, nggak gopoh gitu ya. Dia sabar, aktif, bermurah hati, menolong orang lainnya nggak. Tapi dia nggak gampang gopoh.
Dia orangnya santai. Dia jarang ngamuk. Nah, tapi seringkali orang-orang seperti ini di area lainnya, dia cuek. Ini mungkin orang yang cuek. Biasanya orang cuek itu hidupnya damai ya, karena dia nggak banyak ngurus-ngurusin hidup orang lain. Dia nggak cawe-cawe hal-hal lain, sehingga hidupnya memang kurang beban, jadi nggak susah. Pantas aja dia tenang kan, apalagi orangnya easy going. Tapi biasanya orang-orang seperti ini pembawaan alaminya. Nggak membuat dia punya kebaikan, kepekaan, inisiatif untuk menolong orang, kasih, itu belum tentu. Nah, inilah perbedaan. Orang yang cuma kuat di pembawaan awal, pembawaan alaminya, karakteristik bawaannya, pembentukannya dengan buah roh. Contoh yang lain ya, ada orang yang selalu tampak ceria. Wah, kehadirannya itu kayaknya menghidupkan suasana. Kalau ada dia, rasanya, wah, suasana itu jadi hidup banget ya. Semua orang happy, semua orang sukacita. Kayaknya dia punya kasih nih, karunia-nya, dia punya buah roh nih. Dia baik ya. Tapi saudara tahu, bahwa membedakan antara orang yang punya temperamen bawaan, mungkin dia ekstrovert, dia jago komunikasi, dengan orang yang punya buah roh, kasih yang membawa kehidupan di antara orang-orang di sekitarnya. Bedanya apa, saudara? Bedanya adalah orang ini mungkin cuma jago dalam hal relasi, berkomunikasi. Tapi dia tidak punya karakteristik yang berikutnya. Misalnya ya, dia orang nggak bisa diandalkan. Nanti kita akan lihat ya, karakteristik 9 buah roh ini ya. Dia nggak bisa diandalkan. Orangnya impulsif, gampang panas, gampang dingin. Dia nggak bisa maintain relasi. Dia cuma ya enak aja, cheerful, dia menikmati aja sama siapa aja, dia bisa ngobrol, dia bisa bangun komunikasi. Tapi untuk masuk ke relasi yang dalam, enggak, dangkal relasinya. Nah, saudara tahu bedanya apa? Kebaikan-kebaikan umum yang bawaan sifatnya, dia biasanya tidak utuh, tidak holistik. Dia tidak peduli pada area-area lainnya, dan tidak ada kesengajaan di sana. Itu hanya natural aja, bagian yang kuat aja saudara yang keluar. Tapi buah roh tidak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya tanda kutip otomatis. Hanya yang bagian-bagian yang kita kuat saja. Tapi buah roh itu satu kesatuan. Kita tidak bisa punya yang satu tanpa yang lain. Jadi kita tidak bisa bilang, aku kasih, tapi aku nggak damai. Oke, aku sabar, tapi aku kurang murah hati, itu kelemahanku. Ya Tuhan ngertilah, Tuhan maklumlah. Ya proses lah ya. Nggak seperti itu, saudara. Ingat, proses gradual, tapi pertumbuhannya itu radikal. Keinginannya itu radikal. Jadi kita tidak mengexcuse diri dengan berkata, 5 aku kuat, 4ku lemah. Ya, yang 4 ini biar bertahap aja deh. Enggak. Dari awal, apa yang kita kenali? 9 sifat ini. Menjadi bagian yang kita rangkul. Aku mau bergumul dengan 9-9 ini. Aku mau dibuka, aku mau dibongkar, aku mau ditolong oleh Tuhan. Untuk punya ke-9-9-nya. Saudara kini tahu perbedaannya? Sesuatu yang alamiah, itu tidak tentu buah roh. Dan yang ketiga, saudara, bedanya apa lagi? Bedanya adalah, sesuatu yang alamiah itu fokusnya diri sendiri. Tapi yang buah roh, itu nilai-nilainya ilahi. Itu karakteristik ilahi. Kudus itu karakteristik Tuhan kita. Sehingga muaranya itu dari Tuhan, bukan diri sendiri. Ingat ya, pertumbuhan buah roh itu bergerak, menjauh dari diri sendiri, mendekat kepada Yesus. Nah, baru setelah ini kita akan melihat, kita akan eksplorasi 9 sifat buah roh itu, apa pengertian sederhananya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pertama, pertempuran keinginan. Yang kedua, karakteristik buah roh. Ini, tadi yang pertama, itu adalah soal relasi. Yang kedua, itu dari internal, menjadi being, bukan sekedar doing, tapi ingat, being itu pasti akan menghasilkan buah, doing. Disiplin tidak bisa dielakkan. Yang ketiga, ini sifatnya holistik, bukan hanya di satu area kuat, di area yang lain kita maklumi, tidak seperti itu. Dan proses ini menuntut kita untuk dibongkar. Jika orang seperti saya yang penuh insecurity dan introvert, Tuhan bentuk. Semakin Tuhan sayang sama saudara, Tuhan pasti akan bentuk saudara. Justru perlu bertanya, apa yang salah dengan hidupku? Kecuali saudara mungkin sudah sempurna, which is tidak mungkin selama kita di dunia ini ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini saya tutup dengan sebuah kalimat yang saya rancang begini, tanpa Kristus ya. Hanya akan terjadi perubahan yang dangkal, yang sifatnya hanya behavioral, hanya perilaku. Orang beragama itu hanya akan fokus pada perilaku, ya beribadahnya, ya berdoanya, ya disiplin rohaninya, tapi tanpa Kristus di hati. Itu hanya doing tanpa menjadi being. Dan orang kalau nggak beragama, ya dia akan fokus mengelola emosinya. Dia maintain
supaya nggak susah berelasi sama orang lain, supaya bisa sama-sama untung. Lu senang, gua girang, ya. Tapi pertobatan di dalam Yesus itu akan membawa perubahan perilaku dan emosi secara bersamaan. Bukan hanya apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Tanpa Yesus, perubahan itu hanya perilaku. Tapi bersama dengan Yesus, perilaku yang di luar itu berasal yang dari dalam. Saudara, sampai di sini, ambil waktu untuk refleksi sebentar ya. Bagaimana pertumbuhan rohani saudara setiap hari dengan karakter-karakter ini dalam relasi dengan Tuhan, waktu teduh, disiplin diri, dan dengan diri sendiri setiap hari ada insecurity, ada perasaan tidak aman, membandingkan diri dengan orang lain. Bagaimana perasaan saudara setiap hari berhubungan dengan orang lain, orang-orang sulit, ekspektasi kita dengan relasi-relasi yang dekat. Saudara, pertempuran itu menunjukkan Roh Kudus itu hadir di hati saudara. Roh Kudus menolong saudara setiap hari. Mau tidak bangun kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Saudara, mari kita tutup dengan bagian ini dengan sebuah pertanyaan tadi. Jadi bagaimana? Apakah orang dapat mencapai kualitas buah roh tanpa harus menerima Yesus? Apa bedanya? Sudah bisa membedakan, bukan? Sudah bisa menjawab? Orang tidak mungkin menghasilkan buah roh tanpa menerima Yesus. Sebab buah roh itu adalah karya Roh Kudus yang holistik, yang mengubah being, bukan sekedar doing. Dan ini bicara bukan hanya di satu area yang kuat, lalu yang lain enggak dimaklumi, tidak seperti itu. Maka beda esensialnya apa? Sumbernya dan area perubahannya. Inside out dan holistik. Nah, saudara, maka jangan heran kalau misalnya ada orang bertanya, kenapa dia nggak percaya Yesus? Tapi hidupnya bahkan bisa lebih baik dari orang Kristen. Yang kita lihat kan biasanya kita standar baiknya apa? Apa yang kelihatan satu sisi kan? Kita tidak menilai sisi lainnya. Tapi ya seperti pertanyaan minggu lalu juga, tapi overall ada nggak orang yang memang secara moral lebih baik daripada orang Kristen? Ada. Nah, tapi kita ingat ya, menilainya yang fair, pertumbuhannya. Dimulai dari mana? Nah, ya. Dan yang kedua, syarat untuk diselamatkan memang bukan tentang moral dan perbuatan baik. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan hendaklah memperhatikan bahwa kita mau bermoral. Itu karena kita mau serupa dengan Tuhan kita. Moral adalah nilai karakter Tuhan kita. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir tentang buah rohnya sendiri. Mari kita baca sama-sama. Di-mute saja, nggak apa-apa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sekarang mari kita lihat secara cepat tiap karakter ini. Buah roh yang pertama disebut di sini sifat kasih, agape dalam bahasa Yunaninya ya. Mengasihi, sederhananya pengertian di sini adalah mengasihi karena mengasihi seseorang karena nilai dirinya, bukan manfaat yang diberikannya. Dan ingat ya, semua karakter ini berpusat pada Kristus. Seperti Kristus mengasihi, demikian itu pula menjadi cara kita mengasihi. Kalau kita mengasihi karena orang bawa manfaat, itu bukan kasih Tuhan. Itu kasih dunia. Orang yang dekat pada kita, kita kasihi. Itu wajar. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita juga belajar mengasihi. Bahkan orang yang tidak memberi manfaat, yang tidak dekat kepada kita. Mengasihi seseorang karena nilai dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ini tidak mudah. Ini bukan hal yang terjadi otomatis. Karena itulah saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, coba uji kasih kita. Kalau semata-mata kita hanya bisa mengasihi orang-orang yang memang bermanfaat buat kita, mungkin kasih kita masih amat egoistik. Memang tidak bisa dipungkiri, saya pun maksudnya secara alami, manusiawi ya, bahwa kita kan cenderung mendekat kepada orang-orang memang punya manfaat yang bisa menolong kita. Tentu ini tidak melulu salah. Tapi perhatikan bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya manfaat. Biasanya orang-orang yang tidak punya manfaat adalah orang-orang yang lebih kecil. Secara sosial, secara status, secara finansial, tidak memberi keuntungan apa-apa. Apakah saya sering mengevaluasi diri, apakah saya akan lebih perhatian, melayani, membuka diri, mencurahkan energi untuk orang-orang yang aktif pelayanan, untuk orang-orang yang ada di komisi yang saya layani,
Yang kira-kira kalau saya baikin dia, nanti dia akan pelayanan, dia akan kasih feedback, pelayanan membesarkan gereja ini, membesarkan komisi yang saya layani. Nah, saya sering bercermin dalam hal ini, saudara. Jika saya terus melakukan itu, maka sebenarnya kasih saya adalah kasih yang, tanda kutip, memanipulasi. Saya mengambil hati orang untuk keuntungan saya, bukan membawa dia bertemu dengan Yesus. Nah, saudara, tanyakan hal ini kepada kita ya, bagaimana kasih kita sejak kita mengenal Yesus. Apakah masih sifatnya egoistik atau sudah semakin mendekat kepada Yesus? Nah, yang kedua, saudara, sukacita atau cara di sini ya. Sukacita di sini ini bukan berarti yang hahaha hihi, bukan yang seperti itu, tapi ini senang menikmati Tuhan karena keindahan pada dirinya. Nilai Tuhan. Jadi senang Tuhan karena Tuhan. Nah, saudara, ini kebalikannya apa? Kebalikannya yaitu senang hanya karena hidup muda, karena ada berkat Tuhan. Jadi moodnya itu, wah, kadang terombang-ambing, kadang susah, kadang enak, sukacitanya terombang-ambing. Walaupun kita bilang secara emosi kita mengalami itu, tapi sukacita di sini adalah ini seperti sauh, seperti jangkar, ini pegangan, saudara. Kalau ada ini, rasanya hal-hal terburuk sekalipun semuanya hilang, akhirnya aku tetap terhiburkan dan dikuatkan karena aku punya Tuhan. Inilah sukacita utamaku. Semua boleh hilang. Tapi aku punya Tuhan. Ini nggak hilang. Ini kalau saya beri contoh misalnya ya. Kita punya misalnya rupiah, kita punya dolar, kita punya emas. Misalnya rupiah kita 1 juta. Ini hilang karena pandemi ya. Atau dicuri deh misalnya ya. Rupiah hilang, sedih nggak? Ya pasti sedih. Nggak mungkin kita ketawa, hahaha, nggak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah, hati kita tetap terhiburkan. 1 juta hilang itu memang berat. Tapi kita terhiburkan karena kita masih punya dolar, punya emas, yang jauh lebih berharga dari rupiah. Sehingga kita mengerti, aku kehilangan ini. Aku kehilangan sesuatu. Tapi aku punya sesuatu yang lebih bernilai, lebih berharga. Kita kehilangan dolar. Wah, hati semakin susah. Tapi kita punya yang lebih tinggi, emas. Nah, emas ini loh saudara, kalau saya analogikan, ini Tuhan. Kalau emas itu yang tertinggi, Tuhan nggak mungkin hilang dari hidup kita. Sehingga kita bisa kehilangan banyak hal, segala-galanya. Dan hati kita susah, kita meratap karenanya. Tapi Tuhan tidak hilang. Dan itulah sukacita, yang tidak mungkin diambil dari kita. Inilah yang membuat Paulus bisa melakukan hal yang tidak masuk di akal menurut ukuran dunia. Mati, dibunuh, dipermalukan demi Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini hanya bisa terjadi, bukan karakteristik bawaan. Ini hanya bisa terjadi waktu Yesus sudah masuk di hati kita. Ini hanya bisa terjadi pada orang yang sudah menerima kasih Yesus. Tahu betapa indahnya Yesus, dan keindahan tertinggi adalah justru waktu kita menemukan Tuhan itu indah. Itu adalah berkat terbesar ya. Dan yang ketiga, itu soal damai. Nah, damai bukan karena situasi mudah ya, tapi damai karena dalam situasi paling sulit. Yang kita tidak mengerti dan kita takut dan kita tidak tahu. Tapi kita tenang. Tuhan yang ngatur ini. Ada Tuhan. Tuhan punya hikmat yang aku tidak mengerti. Jadi aku percaya. Aku tidak mengerti. Dan ini sakit rasanya. Tapi aku percaya. Tuhan akan datangkan kebaikan. Nah, damai yang seperti ini loh saudara. Ini damai dari Tuhan. Kita lihat ya. 3 karakteristik ini saja. 3 sifat ini saja. Ini semuanya kaitannya sama Tuhan. Kasih yang menilai diri orang sebagai gambar dan rupa Allah, ini dari Tuhan. Sukacita dalam kaitannya dengan Tuhan, menikmati Tuhan sebagai sauh penghiburan terbesar. Damai, percaya pada Tuhan. 3 karakteristik ini tidak mungkin diterima oleh orang yang tidak punya Tuhan. Orang bisa mengasihi, iya, tapi sifatnya transaksional. Sama-sama menguntungkan. Sukacita, iya, amat kondisional. Damai, ya, tergantung situasi, situasional juga. Saudara, semakin kita percaya sama Tuhan, adakah 3 buah roh ini, 3 karakteristik ini, semakin muncul dalam hidup kita? Kita lihat yang 3 berikutnya, saudara. Yang keempat adalah kesabaran. Nah, kesabaran ini ya kemampuan untuk menghadapi masalah tanpa meledak. Kenapa bisa begitu? Nah, saudara, karena lagi-lagi kita melihat kepada Tuhan. Seringkali yang membuat kita susah ya untuk bisa mengontrol diri, itu karena kita punya sesuatu yang kita anggap lebih bernilai. Ini menentukan identitas kita. Nah, saya pernah memberi contoh dalam renungan bagaimana tentang kemarahan ya. Waktu kita marah kan sebenarnya kita menyalurkan energi untuk membela apa yang kita anggap penting dan benar. Marah kita itu tidak melulu salah, tapi marah menunjukkan apa yang betul-betul penting buat kita. Kenapa kita marah?
Nah, saya memberi contoh yang ekstrim, misalnya kalau ada seorang orang tua ya, karena anaknya tantrum ya, misalnya nangis-nangis depan umum, misalnya di mall atau di depan banyak orang, nangis-nangis mempermalukan orang tua. Pulang-pulang orang tuanya marah besar. Anak gak tahu diri, padahal masih umur 2-3 tahun, dipukul, dihukum, dimarahin, malu-maluin orang tua. Papa sudah ngomong apa, mama sudah bilang apa, malu-maluin orang tua, gak tahu sopan dan lain-lain. Saudara, waktu orang tua marah seperti ini, marah ini kan tanda bahwa ada sesuatu yang penting, yang berharga, yang diambil. Apa itu? Nama baik, kesan di depan orang. Nama baik dan kesan di depan orang itu hal yang baik dan bukan yang buruk. Tapi begitu, saudara, ini dibela berlebihan, urutan prioritasnya keliru, saudara. Wajar sekali bahwa kita lepas kontrol, kita kurang bersabar, kita meledak untuk hal yang tidak perlu. Padahal anak umur seperti itu, ya menangis seperti itu ya sebenarnya bukan karena dia sengaja, kan? Nah, cara mendidiknya itu, pelampiasan emosi kita itu sudah menunjukkan identitas kita ada di mana. Nah, saudara, kesabaran, kita mampu menghadapi masalah tanpa meledak. Karena identitas kita bukan dipengaruhi oleh apa yang hilang dari diri kita. Nama baik, uang. Walaupun saudara tentu meledak di sini, tentu kita melihat ya saluran energinya ya. Untuk apa kita marah? Yesus meledak, tanda kutip, ya. Dia mengeluarkan energi untuk membela apa yang dianggap penting. Kekudusan Tuhan. Dia marah pada orang-orang berjualan. Yesus kasar, Yesus tanda kutip bisa kita sebut ada kasarnya di sana. Kan dia membolak-balikan meja. Tapi untuk sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita bisa melihat, orang-orang tahu mereka salah, mereka tidak berani ngapa-ngapain pada Yesus, bukan? Dan setelah proses marah itu, banyak orang datang, anak-anak juga memuji Tuhan. Maka kita menangkap kesan bahwa di sana Yesus bukan sekedar melampiaskan emosi. Dia tahu apa yang dia bela, identitasnya jelas. Nah, saudara, kesabaran di sini, ingat waktu kita menghadapi banyak masalah, kita tahu mengapa kita marah, mengapa kita menyalurkan energi kita. Sendiri bergumul ya, misalnya tadi pagi anak saya kurang istirahat, kurang tidur kurang enak, tantrum ya, marah ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Biasanya kalau saya shortcut, saya mau minta, lihat mata papa. Nah, begitu melihat mata saya mau, dia punya kesan, lihat ya, papa serius ya, papa marah ya. Saya tidak pukul anak kalau dia tidak melanggar sesuatu ya. Jadi kalau dia mau tumpahkan apa salah, itu tidak akan dipukul, tapi saya biasanya menghukum anak kalau sesuatu yang dia sudah mengerti, yang kita sudah sepakati, dan dia melanggar. Maka rasa sakit itu perlu untuk mendidik dia bahwa ini salah. Nah, saudara, biasanya kalau saya sudah tertekan oleh situasi, saya punya deadline, ya, dan biasanya saya akan lebih mudah untuk lepas kontrol dan marahin anak. Padahal saya tahu apa yang benar, apa yang harusnya saya lakukan. Tapi seringkali, rasanya enggak. Maka tadi pagi, saudara, setiap kali saya hampir lepas kontrol, sebelum saya lepas kontrol, saya memilih untuk menjauhkan diri. Nah, puji Tuhan, saya masih punya suster pengasuh anak, ya. Maka saya menjauhkan diri, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya lepas kontrol untuk hal-hal seperti ini. Apa sih yang saya bela? Saya bela untuk kenyamanan saya. Saya bukan bela didikan untuk anak. Nah, dalam hal ini, saudara, yang berkaitan dengan ini adalah sesuatu yang perlu dengan sengaja kita hadapi setiap hari. Yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan di sini adalah melayani sesama hingga membuat diri sendiri itu rentan. Karena ada rasa aman di dalam Tuhan. Kalau kita hanya menolong orang dalam batas aman kita, saudara, ini tidak butuh Roh Kudus untuk nolong kita. Semua orang begitu kok. Memberi dari kelebihan itu hal yang mudah sekali. Bahkan kita memperoleh tanda kutip upah kita, bukan? Waktu kita memberi ada kesenangan, kita sudah bisa menolong orang. Orang berterima kasih. Diceritakan perbuatan baik kita dan orang kenal kita sebagai orang yang dermawan. Kita sudah memperoleh upah kita. Dan kata Tuhan Yesus, ini tidak mendapat upah di hadapan Tuhan. Sebab kita sudah mendapat upah kita di dunia. Tapi kemurahan di sini adalah memberi, menolong orang lain. Sampai kita juga bahkan dalam posisi rentan. Artinya, ketika kita bahkan dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk menolong, kita bukan orang yang berlebih untuk bisa menolong, kita bukan banyak orang punya banyak waktu untuk memperhatikan orang lain, energi kita juga rasanya sudah mau habis, tapi kita masih dimintai tolong oleh orang lain, dan ada orang lain membutuhkan, saudara, dalam hal ini. Kalau kita berani membawa diri kita untuk rentan,
Karena kita punya rasa aman di dalam Tuhan. Itulah kemurahan sebagai tanda Roh Kudus ada di hati kita. Memberi sampai kesakitan. Hingga lama-lama memberi, dan tidak terasa sakit lagi. Oke. Kalau kita pertama kali memberi dalam jumlah besar dalam pengertian bukan cuma nominal, tapi dibanding persentase yang kita punya. Orang punya 10 juta, memberi 100.000, dengan orang punya 5 juta, memberi 500.000. Saudara, itu persentasenya jauh. Orang punya 1 M, memberi 10 juta, di mata orang itu besar. Orang punya 1 juta, memberi 100.000, kelihatannya kecil di mata orang, tapi di hadapan Tuhan beda. Beda sebenarnya bukan soal persentase dan nilai nominalnya saja, tapi hati yang memberi itu. Waktu memberi itu kan sakit sekali kan. Semakin besar porsi yang diambil dari diri kita, semakin sakit, bukan? Pendeta Edmund Chan pernah bilang, latihan memberi ya, sampai hatimu sakit. Latihan memberi sampai hatimu sakit, sampai satu titik. Dengan pemberian yang sama itu, hatimu tidak merasa sakit lagi. Dan saya melatih diri untuk ini juga, dan wah, sakit banget, saudara. Dan yang keenam, kebaikan agatosune, agatos di sini itu artinya menjadi pribadi yang sama di setiap situasi. Jadi ini lebih kepada integritas. Ini orang baik di hadapan Tuhan ya. Jadi enggak di depan ngomong ini, belakang ngomong itu, enggak. Ini soal integritas hidup, perbuatan dan perkataan. Jadi baik itu bukan sekedar ngambil hati orang dan buat hati orang senang. Patokannya bukan itu. Patokannya adalah integritas. Nah, oke. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Nah, kata pistis di sini memang bisa berarti iman, tapi orang yang bisa diandalkan, yang jujur dengan perkataannya. Nah, ini contoh tadi ya, kalau saya kasih contoh, ada orang yang, wah, ekstrovert, hahaha, gampang bersosialisasi, tapi orang nggak bisa diandalkan untuk bangun relasi yang dalam. Dia nggak punya unsur kesetiaan ini. Nah, saudara, kesetiaan ini menuntut kita untuk bukan hanya mencari untung, oportunis ya. Kita akan melakukan apa yang membawa keuntungan. Kalau ini kurang menguntungkan, ya kita hindari. Tidak seperti itu, saudara. Kita bukan hanya menjadi teman di waktu senang, tapi kita menjadi teman di setiap waktu, kata Amsal ya. Kita berani bahkan untuk men-challenge, untuk menghadapi situasi sulit, tidak mencari aman. Ini adalah maksud dari kesetiaan dapat diandalkan. Yang ke-8, kelemah lembutan, protas, ini bukan soal dandanan, bukan soal melambai atau goyangan tangan, saudara, tapi ini soal nilai diri, tidak memandang orang lain, tidak memandang diri sendiri lebih rendah atau lebih tinggi. Inilah kerendahan hati. Rendah hati itu mengenal posisi kita di hadapan Tuhan. Bukan membandingkan nilai diri sendiri dengan orang lain berdasarkan perbuatan. Kalau kita bertemu orang pintar, kita biasanya cenderung minder. Orang pintar memang, wah, berkata-kata apa kita rasanya, aduh, kalau seandainya saya misalnya ya mengajar di sini, lalu ada dosen teologi misalnya, di sini ada Ivan ya, Ivan dosen teologi, nah saking udah teman lama ya, dan juga lebih muda gitu ya, dan dosen yang masih terhitung baru. Tapi bayangkan kalau misalnya ada dosen yang sudah S3, wah, dosen kelas atas, biasanya yang mengajar itu pasti punya tekanan pressure ya, aduh gila gue ngajar ini, gue bakal diapain. Nah, ini bisa dua hal. Satu, berarti dosen itu memang cenderung mengintimidasi ya. Yang kedua, berarti saya insecure dengan diri saya. Saya menilai diri saya itu dari penilaian dosen itu. Nah, saudara, kita perlu belajar ya nilai diri. Itu bukan dari orang lain punya lebih kaya, lebih pintar, lebih banyak, lebih besar, lebih rendah, lebih bawah, lebih dikit, tidak seperti itu. Kelemah lembutan itu tahu menempatkan diri. Tidak memandang orang lebih tinggi atau lebih rendah. Bisa membawa diri yang seperti ini. Memang dalam hal kita tahu etiket, kita tahu bagaimana menyesuaikan dengan situasi, waktu berhadapan dengan orang besar punya jabatan, ya ada etiket protokol yang kita ikutin. Tapi itu tidak membuat kita memandang dia lebih tinggi daripada orang yang posisi sosialnya di bawah. Kita nggak memandang sebelah mata yang di bawah dan membuka mata lebar-lebar untuk orang di atas. Kelemah lembutan, prautas di sini adalah tidak memandang orang lain lebih tinggi atau lebih rendah, tapi bisa menempatkan diri, karena nilai diri di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, ini bukan sekedar kontrol emosi semata. Kontrol emosi itu karena bisa mengutamakan apa yang penting, bukan sekedar apa yang mendesak. Apa yang sering membuat kita lepas kontrol, tidak bisa menguasai diri. Yang mendesak itu loh mendorong kita. Termasuk nafsu. Termasuk tekanan-tekanan situasi.
sering membuat kita lepas kontrol, bukan? Tapi untuk bisa membedakan apa yang penting dan apa yang mendesak. Nah, ini adalah karakteristik ilahi yang kita perlu pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara, sampai di sini karakteristik 9 karakteristik ini yang mau disampaikan dengan eksplorasi secara cepat ini adalah bahwa semua buah-buah ini muncul dari hasil relasi dengan Tuhan dan kaitannya dengan orang lain dan kaitannya dengan diri sendiri. Ini bukan berbicara tentang di mana kita kuat, di mana kita lemah. Tapi ini bicara tentang perubahan yang holistik. Kalau kita manusia baru di hadapan Tuhan, kesembilan-sembilannya yang disebutkan dalam contoh ini, kita akan peroleh. Kita tidak akan pandang sebelah mata yang satu, dan kita mengutamakan yang lain. Kasihlah yang paling penting, penguasaan diri nomor 9. Tidak, dalam urutan seperti itu, saudara. Maka saudara, mau kita orang yang ekstrovert, orang yang introvert, dalam hal berelasi memang ada perbedaan. Tapi ingat, semua perubahan yang Tuhan adakan itu tidak mungkin sendiri. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Setelah kita belajar ya, jadi buah roh itu 1 atau 9? Buah roh, bukan buah-buah roh ya. Dia adalah satu kesatuan. 9 sifat itu adalah contoh yang disebutkan oleh Paulus ya. Tapi mereka adalah satu kesatuan, artinya berarti tidak dicapai satu demi satu. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan, radikal. 9-9-nya, semuanya utuh. Utuh ada pada kita. Kita nggak bilang, oke, aku mau jadi orang yang semakin kasih. Tapi soal penguasaan diri, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, nggak seperti itu. Radikal, dari awal kita sudah memutuskan, aku harus mengkoreksi. Dari 9 ini, aku tahu di mana posisiku yang paling lemah. Tapi posisi yang paling lemah inilah yang perlu aku doakan. Tuhan tolong aku. Aku tahu aku lemah di sini. Bukan jadi excuse. Bukan jadi alasan. Mungkin kamu memiliki satu tanpa yang lain? Tidak mungkin. Jika kita memiliki satu tanpa yang lain, itu bawaan alamiah. Itu bukan buah roh. Buah roh ukurannya apa sekali lagi? Hubungan dengan Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Semakin menjauh dari diri sendiri. Saudara, bagaimana kita dalam proses kita menjadi anak Tuhan, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, di titik ini saudara, apakah saudara menemukan saudara semakin diproses dalam pertempuran batin setiap hari? Being, diri saudara semakin dibentuk, dan bukan hanya kita fokus kepada perilaku, tapi di sisi lain, kita tidak bisa tidak berbicara tentang perilaku waktu kita sudah menjadi orang percaya. Saudara, refleksi sebelum kita ke review dan pertanyaan, tanya jawab, tanyakan pada diri kita. Dibanding aku yang 3 tahun lalu, dibanding aku yang 5 tahun lalu, dibanding aku sebelum pandemi dan setelah pandemi, ada nggak yang berubah? Dari mana saudara tahu saudara berubah? Seringkali berubah itu tidak disadari. Tahunya kapan kita berubah? Waktu ada ujian, waktu ada masalah, waktu ada kesulitan datang, kita baru tahu. Aku 5 tahun yang lalu tuh dikit-dikit meledak, dikit-dikit pasti ngomongnya nyelekit, nusuk, orang pasti nangis. Tapi belakangan ini kok agak beda ya, aku lebih bisa kontrol ya. Nah, saudara bisa sense waktu kapan? Waktu ujian itu kan, yang menguji kesabaran itu muncul kan? Tanyakan saudara, semakin baik nggak? Orang pikir ya, semakin banyak kesempatan, itu akan semakin mudah berubah. Saya katakan tidak. Firman Tuhan mengatakan, bukan keadaan, bukan kesempatan kok. Pandemi, orang pikir bakal punya banyak waktu untuk waktu teduh. Saudara lihat, semakin banyak waktu, semakin semua go digital, semakin mudah untuk beribadah, apakah sungguh saudara lebih mencari, lebih berhasrat, lebih berselera cari Tuhan? Nggak tentu loh. Nggak tentu loh. Apakah seperti saya contohkan di minggu lalu, di Iran, negara di mana kekristenan paling berkembang, sementara tekanan juga paling besar, apakah itu situasi sulit pasti membuat iman luluh lantak? Enggak tuh. Justru semakin dibabat, semakin merambat. Maka bukan situasi yang pertama-tama menentukan segala-galanya, tapi pertempuran yang di dalam. Roh Kudus mengkaryakan ini. Pengudusan ini. Saudara, refleksi sebentar ya. 20 detik mungkin. Tanyakan, beberapa tahun terakhir ini, area mana yang aku tahu Tuhan terima kasih, ini ada perkembangan, ada perubahan. Dan di area mana aku masih butuh sentuhan Tuhan.
Baik, saudara. Pelajaran hari ini lebih praktis, maksudnya ini bukan pengetahuan yang baru atau yang doktrinal sama sekali. Ini adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip yang kita pelajari minggu lalu. Dan ini sifatnya mau mendorong sesuatu yang dari dalam, pemahaman dari dalam. Jadi bukan yang sifatnya perilaku A, B. Ini menolong kita untuk berubah dari diri sendiri. Being, bukan hanya doing. Begitu being beres, doing akan mengikuti. Nah, maka saudara ambil waktu ya untuk refleksi setiap kali kita selesai belajar, supaya ini bukan hanya jadi pengetahuan atau reminder, tapi ini menjadi proses yang Tuhan izinkan bentuk kita. Bentuk kita. Baik. Saudara, adakah respon, pertanyaan? Silakan, boleh disampaikan apapun dari pelajaran yang sudah kita pelajari sejauh ini. Silakan. Ada case, ada kasus, boleh disampaikan? Hansun, saya mau nanya. Ya, Pak. Silakan Pak Budi. Saya diberkati sekali, Mbak, bicara tentang 9 buah roh ya. Cuma kan itu proses ya Pak ya. Apakah itu proses dan kemudian maksudnya di bidang bukan kan dari 9 itu kan adalah sebuah satu kesatuan di mana dia bisa jadi dia kurang sabar atau apa gitu. Kemudian dia ngalamin pengalaman yang tidak mengenakan, akhirnya membuat dia mesti sedikit lebih apa yang tadinya keras kepala mesti jadi lembut. Itu proses atau gimana Pak? Iya, itu proses. Dalam pengertian proses itu adalah soal hasil ya. Hasil itu pasti proses. Tapi yang satu kesatuan, yang radikal, yang langsung, itu adalah tekad. Itu adalah hatinya, arahnya, orientasinya. Jadi maksudnya begini, waktu kita mau percaya pada Tuhan, waktu kita percaya sama Tuhan, kita tuh nggak ngomong begini, halah proses lah, yang ini dulu aku kuat, yang kasih lah, yang penguasaan diri belakangan naik lah, kan proses. Nggak seperti itu. Tapi orientasinya dari awal kita berkata, Tuhan, semuanya ini aku mau diproses, semuanya ini aku mau dibentuk. Mengenai tentu secara natural kan ada yang lebih kuat kan, misalnya contoh ya, ada orang yang tadi itu yang kalem ya tentu dia lebih sabar. Nah, di bagian itu mungkin prosesnya dia sudah lebih mudah, tapi mungkin di bagian untuk peduli, untuk inisiatif, untuk kasih, untuk kemurahan hati, mungkin dia lemah di sana. Nah, di sana yang prosesnya mungkin lebih lambat, tapi unsur radikal kesengajaannya mau langsungnya, itu mesti ada di antara kita. Jadi maksudnya, gradual proses itu adalah soal hasil, tapi soal tekad, soal niat, soal kehendak, itu radikal. Nggak ada excuse. Maksudnya itu. Pak. Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaan klarifikasi. Adakah saudara yang bertemu? Silakan. Ya, silakan Pak John. Saya mau nanya ini ya. Saya tadi nangkap itu adalah bahwa buah roh itu dihasilkan kan di dalam Kristus kan, apa betul? Betul. Buah-buah roh. Betul Pak John. Kalau buah roh yang dihasilkan di dalam Kristus, ada sebagian orang Kristen ya, itu begitu malah suka memuji-muji orang non-Kristen itu. Wah, mengatakan orang Kristen lebih baik dari orang non-Kristen lebih baik, suka memuji orang non-Kristen lebih baik dari orang Kristen. Apakah orang Kristen ini kira-kira itu dia tidak mengetahui buah roh, atau mungkin dia sendiri tidak mempunyai buah roh itu? Oke. Saya coba klarifikasi dulu ya. Dia tidak mempunyai buah roh, maka dia melihat orang itu kok wah, orang non-Kristen kok baik-baik gitu. Kira-kira apa ya? Ya, saya coba klarifikasi maksud pertanyaan Pak John dulu ya. Apakah ini maksudnya ada orang yang memuji orang bukan Kristen, tapi dengan maksud seolah-olah mau merendahkan orang Kristen begitu? Suka memuji-muji orang non-Kristen dan menjelek-jelekan orang Kristen sendiri. Oke. Nah, kalau ini clear ya. Nah, tentu saja itu berarti masalahnya bukan soal dia niat memuji, dia bermaksud untuk menjatuhkan. Karena waktu orang memuji seseorang untuk menjatuhkan orang lain, maka kita bisa baca tekad utamanya itu mau menjatuhkan. Gitu. Karena kalau dia mau memuji, dia nggak perlu menjatuhkan yang lain. Itu kan tidak lihat agama ya. Dia kan ke personal kan. Kita memuji kebaikannya. Sebenarnya kita nggak perlu singgung. Wah, meskipun kamu misalnya agama ini, tapi kamu baik ya. Apa relevansinya?
Nah, ini justru pujian yang tidak tepat. Waktu kita memuji, kan kita bukan memuji agamanya. Kita memuji penghayatannya dia pada apa yang dia pelajari dari agamanya. Maka kita bisa memuji semua orang tanpa menjadi merasa, wah kita beda nih, nggak boleh. Tidak seperti itu. Tapi dalam case yang Pak John Gunawan sebutkan, saya bisa mengerti. Ini tentu orang itu berarti bermasalah dalam hatinya ya. Entah memang dia kecewa, atau dia pemahaman imannya kurang, atau ya dia memang ada sesuatu yang lain ya kita tidak tahu, tapi poinnya begini, waktu ketemu orang-orang seperti ini, biasanya hal yang pertama yang kita mau lakukan rasanya pengen skakmat dia gitu ya. Tapi kalau kita bisa lebih bersabar dan kita mengerti, kenapa dia ngomong seperti ini? Kenapa dia merendahkan? Biasanya orang merendahkan orang lain, atau agama tertentu, atau kalangan tertentu. Biasanya dia sendiri punya luka dan kepahitan yang dia sudah alami terlebih dahulu. Sehingga kalau kita bisa mulai pendekatan ini, mungkin kita bisa menolong orang itu untuk berubah. Nah, tapi kalau kita sudah mulai dari debat, biasanya debat kalah menang tetap kalah ya. Walaupun kadang-kala kalau ini sudah dalam hal misalnya mempengaruhi banyak orang, nah kita perlu mendebat. Nah, tapi sangat sesuaikan dengan konteks ya. Tapi yang Pak John sebutkan, ya kalau berbicara soal personal, ini kenapa nih orang kayak begini? Ya kita tahu, dia punya luka. Dia punya kekecewaan. Nah, ada kesan kan terkesan seperti introspeksi, kesan ya. Wah orang Kristen ini kok, tapi akhirnya dia kok banyak menyalahkan orang Kristen sendiri itu. Ya, apakah ini introspeksi atau bukan, ada apa itu? Karena kalau orang introspeksi dia nggak bawa-bawa orang lain, dia bawa dirinya sendiri. Kalau ngajak-ngajak orang lain itu namanya cari konco, membenarkan diri malah ya. Karena begini, saya ingat ada satu cerita ilustrasi yang sering saya pakai misalnya begini. Misalnya begini ya, ada satu orang yang kecewa sama gereja. Lalu suatu kali ya, dia bertemu dengan seorang penjual babi ya. Nah, penjual babi ini orang Kristen. Kemudian dia bilang, enggak, penjual babi ini bukan orang Kristen ya. Lalu dia cerita nih, dia ngomong sama penjual ini, wah, jualan babimu oke ya, bagus ya. Ini babinya sehat-sehat, tambun-tambun semua. Beda tuh sama orang Kristen yang jual di sebelah itu. Yang dia jual itu apa itu babinya, ternaknya itu kurus-kurus, kasih kita jelek-jelek terus. Nah, dia waktu ngomong seperti ini kan sebenarnya kalau dia mau memuji aja apa yang dia beli gitu kan, itu kan selesai. Tapi dia menjelek-jelekkan karena dia punya luka. Nah, suatu kali ya, dia bertemu dengan penjual babi yang kalinya orang Kristen. Terus dia lagi-lagi ya itu menghina orang Kristen. Ini ya di gereja itu kamu lihat ya, dia begini begitu. Lalu orang Kristen ini, nah saya tidak ingat ceritanya detail, tapi saya dapat kesan begini. Orang penjual Kristen ini dengan hikmat menjawab begini, Pak, hanya karena saya satu kali menjual ternak yang tambun, Bapak memuji saya. Tapi satu kali Bapak kecewa terhadap gereja itu, Bapak menjelekkan gereja itu. Kalau sekarang satu kali, Bapak, saya tidak punya maksud untuk menjual binatang yang jelek misalnya ya. Tapi satu kali, jika Bapak satu kali menemukan jualan saya tidak seperti yang Bapak harapkan, tidakkah Bapak juga akan mengatakan hal yang sama tentang saya? Nah, saya tidak ingat persis ceritanya, tapi poin dari cerita ini, kendalanya itu seringkali bukan apa yang terjadi, apa yang membuat kita kecewa. Memang kita bisa mengakui bahwa orang lain bisa membuat kita kecewa, pemimpin gereja, pemimpin agama, institusi, bisa mengecewakan kita. Tapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, itu justru bertumbuh dalam kekecewaan. Tidak membiarkan hati pahit. Maka poinnya sih kalau buat saya introspeksi ya, itu tidak bawa-bawa orang lain. Itu selalu ke diri sendiri. Nah, yang kedua, mendoakan dulu. Memang kadang kejengkelan itu besar sekali ya. Tapi lihat konteks ya. Kalau itu personal, ya mungkin ya kita bisa pendekatan lebih halus. Tapi kalau itu konteksnya sudah misalnya di depan halayak begitu, ya kita perlu tegur dan klarifikasi mungkin ya. Ya, kalau saya mungkin memberikan respon terhadap pertanyaan Pak John ya, terhadap orang-orang seperti itu. Kayaknya Pak John banyak yang ketemu orang-orang seperti ini ya. Saya perhatikan 3 minggu berturut-turut berkaitan dengan orang-orang sulit ya di sekitar kita yang bahkan seiman gitu ya. Gimana Pak John? Adakah respon lagi? Nah, ada satu pertanyaan lewat chat, saya bacakan ya. Melanjutkan pertanyaan Pak John, memang seringkali orang Kristen atau pemimpin gereja yang kelihatannya tidak menghidupi buah roh, itu jadi batu sandungan.
Apakah itu berarti Roh Kudus tidak hidup dalam dirinya? Roh Kudus itu hidup. Namun manusia punya kebebasan dan kehendak untuk apakah mau mendengar atau menolak. Maka minggu depan kita juga akan belajar tentang apa itu mendukakan Roh Kudus. Nah, dalam hal ini memang ini berbeda dengan keselamatan yang mana Roh Kudus itu yang mengubahkan hati. Tapi dalam proses ini, keterlibatan kita manusia itu aktif. Tapi begini, orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula, sekalipun kelihatannya, kayaknya prosesnya kok lambat sekali ya, hidupnya kok nggak berubah-berubah ya. Biasanya, saudara, ini hal yang umum ya, ketika Tuhan proses semakin dia lambat berubah, semakin prosesnya akan berat. Semakin prosesnya akan berat. Dan mungkin saja terjadi, seperti misalnya narapidana ya, yang di sebelah Yesus itu ya, mungkin dia mengalami perubahan di titik terakhir hidupnya. Wah, kalau gitu enak dong. Mental kita bukan mental enak ya. Mental kita itu mau mental serupa Yesus. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana cara Tuhan mengubah seseorang, timeline-nya Tuhan, waktunya Tuhan, kita nggak bisa ngomong. Roh Kudus pasti berusaha untuk menggerakkan hatinya. Tapi apakah hatinya mau melembut, dia mau menolak atau tidak? Saya sendiri dalam anugerah Tuhan termasuk yang Tuhan proses keras, tapi saya bersyukur saya mau berubah. Nah, tapi ada orang-orang yang mungkin prosesnya lebih lambat, prosesnya lebih lama, karena dia menolak. Nah, sehingga kalau kita misalnya, saudara menemukan ya, bahkan figur-figur rohani, ya, orang-orang yang sudah berumur, yang kita ekspektasi, mestinya sudah level begini. Saudara, ingat bahwa durasi kita percaya sama Tuhan, usia kita tidak menentukan kedewasaan rohani. Maka berdoalah untuk orang itu. Berdoalah untuk orang itu. Nah, maka kalau saya menjawab pertanyaan ini, apakah Roh Kudus tidak hidup? Roh Kudus hidup, tapi orang itu tidak mau meresponi Roh Kudus. Prosesnya akan panjang, tapi kalau dia orang yang sudah Tuhan pilih, dia akan diselamatkan, dia pasti akan diubahkan, cepat atau lambat. Biasanya lebih berat prosesnya. Saya punya doa begini untuk papa mama saya yang belum percaya sama Tuhan. Satu titik saya berdoa begini, ya Tuhan, hal yang paling utama adalah punya Yesus Kristus. Saya berdoa. Kalau Tuhan harus menggunakan, bahkan hal-hal yang paling menyakitkan, kesakitan, penderitaan, untuk menolong kami sekeluarga percaya sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Itu cara halus untuk berdoa kalau Tuhan mau pakai hal yang paling sulit. Karena di pikiran saya manusia, apalagi yang bisa mengubah orang untuk mau percaya sama Tuhan kalau nggak lewat hal-hal sulit. Karena saya juga sering mendengar testimoni seperti itu. Satu titik saya pernah berdoa seperti itu. Tapi saya berdoa untuk papa mama saya. Satu kali saya ditegur oleh Cok Muse waktu saya sharing ini dalam pribadi. Cok Muse bilang, kamu berdoa seperti itu, kamu sendiri loh. Kamu mesti siap yang hadapi itu. Karena kalau kamu berdoa untuk apa mau aja hadapi itu gampang banget, tanggung jawabmu di mana. Nah, sehingga saya mau menyampaikan begini, saudara. Waktu kita melihat ada orang lain yang tidak berubah, dan kita kenal orang itu, mari kita berdoa untuk orang itu. Apalagi kalau orang itu ada dalam lingkar relasi pertemuan kita. Jangan malah semakin gosip, menjelek-jelekkan. Semakin kita tidak mungkin terhindar dari orang. Jika saudara menemukan pada kami pemimpin rohani ini, ada sesuatu yang menjengkelkan yang menurut saudara ini butuh untuk dikoreksi. Maukah saudara mulai dari mendoakan terlebih dahulu? Mendoakan kami, baru pelan-pelan menyampaikan koreksi, karena begitu saudara berdoa, hati saudara akan dilembutkan oleh Roh Kudus juga untuk mengkoreksi dengan baik, bukan hanya membawa konten emosi. Dan begitu saudara berdoa untuk kami, saudara tahu juga Roh Kudus akan memimpin bagaimana sebaiknya menolong para pemimpin ini untuk bertumbuh. Nah, saudara, dalam hal ini, saya membuka diri untuk diajar dan dididik. Setiap kali saya selesai MBS, saya menerima masukan-masukan yang sifatnya personal maupun sifatnya tentang yang umum, etika. Saya mengucap syukur untuk hal itu, karena itu justru tanda peduli. Dan saya mau belajar dan bertumbuh terus. Nah, terima kasih, saudara. Adakah lagi satu terakhir? Kalau tidak, kita review, kemudian kita tutup ya. Oke, waktunya sudah lewat. Kita minggu depan saja lagi kalau ada pertanyaan. Maka sekedar untuk review, saudara, pertumbuhan, waktu kita bicara tentang buah roh hasil, ya, menjadi semakin serupa dengan Yesus, itu setiap hari itu dimulai dari pertempuran keinginan yang di dalam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, keinginan itu bukan cuma soal melawan hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang baik yang kita inginkan, melebihi Tuhan, tidak pada porsinya. Nah, itu soal keinginan ya. Kemudian poin yang kedua,
adalah soal karakteristik buah roh yang membedakan dengan kebaikan umum adalah yang pertama, dia sifatnya itu adalah relasional, tidak pernah sendiri, tidak pernah hanya dengan Tuhan saja, tapi dengan diri, dengan Tuhan, dengan sesama. Yang kedua, dia bersifat internal, mengubah diri, identitas, baru perilaku. Kalau tidak, itu dangkal perubahannya. Yang ketiga, dia sifatnya holistik, tidak hanya satu dan dua yang kuat, tapi keseluruhan. Yang ketiga, buah-buah roh tadi kita sudah pelajari, semua kaitannya itu karakteristik yang berasal dari Kristus, dalam relasi dengan Kristus. Pusatnya pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Oke. Dan minggu depan, saudara, kita akan belajar mengenai isu-isu khusus tentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Mengapa disebut dosa tak terampuni? Bukankah kematian Yesus sudah mengampuni segala dosa? Nah, ini bagaimana nih? Berarti kita bisa nggak jatuh dalam dosa ini? Kemudian fenomena roh yang lain, mengapa gereja tertentu, termasuk gereja kita misalnya, kenapa kok tidak memberdayakan karunia berbahasa roh? Masih ada nggak sih karunia ini? Bagaimana dengan baptisan dan kepenuhan roh? Nah, ini akan kita jawab, akan kita bahas minggu depan ya, topik-topik ini. Siapkan pertanyaan saudara, kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, saudara, terima kasih untuk hati dan tekad mau belajar. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita tutup dalam doa.